وإخواني في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Kabiratul Hadiyatu wal Ishruna, dosa besar yang ke-21. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Innal ladhina yarmuna, sesungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanati, akan perempuan yang baik-baik, al-ghafilati, yang mereka lengah. Maksud lengah itu perempuan itu kada pernah di kepalanya itu berpikiran melakukan perbuatan nang keji. Al-mu'minati, yang beriman. Lu'inu fid dunya wal akhirati, dilaknat akan mereka orang-orang yang menuduh berzinah tadi, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azimun, dan bagi mereka azab yang besar. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari yang bersaksi atas mereka alsinatuhum, oleh lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, sebab sesuatu yang dahulu mereka kerjakan. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh berzina akan perempuan-perempuan yang baik. Summa lam ya'tu, kemudian mereka tidak mendatangkan, bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Fajliduhum, maka pukullah oleh kalian akan mereka, samanina jaldatan, 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abadajan, janganlah kalian terima akan mereka akan kesaksian selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiquna, bermula mereka yaitu orang-orang fasik. Atau istilahnya ini hukum fikih kadzab, ialah mengkadzab, menuduh orang berzina. Bayyanallahu ta'ala fil ayati, menerangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, man kadzaba mar'atan muhsinatan, barang siapa yang menuduh akan perempuan yang baik-baik, hurratan, yang merdeka, afifatan anizina wal fahishati, yang menjaga daripada perbuatan zina dan perbuatan keji. Annahu mal'unun fid dunya wal akhirati, bahwasanya orang tersebut dilaknat di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azimun, dan baginya itu orang yaitu azab yang besar. Wa alaihi, dan sebit atas itu orang, fid dunya, di dalam dunia, al haddu, yaitu hukuman, samanuna jaldatan, sebanyak 80 kali cambuk. Watasqutu syahadatuhu, dan gugur oleh kesaksiannya. Wa in kana adalan, sekalipun adalah dia adalan, yaitu adil. Ini ada orang menuduh perempuan yang baik, muhsinat itu perempuan yang baik, ghafilat itu perempuan yang kada pernah di kepalanya itu terpikirkan untuk berbuat zina. Ada orang menuduh, ialah, dan tuduhannya itu menuduh kepada seseorang perempuan nang inya dahulu itu memang kada pernah berzina, ialah dituduh inya, dan nang menuduh ini kada kau mendatangkan 4 saksi. Maka orang itu dihukum hukum had. Hukum hadnya berapa? 80 kali
cambuk. Satu. Yang kedua, kemudian kesaksiannya kalau diterima lagi, sekalipun dulu tuh orangnya adil, hari itu adilnya kalau kemudian mangkadep orang, kemudian kada kawa memberikan bukti, kada kawa memberikan datangkan empat saksi. Nah, mulai saat itu orang itu kada diterima lagi kesaksiannya, fasik orang itu ya lah. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah oleh kalian akan 7 yang membinasakan. Fadzakara minha, kemudian menyebut oleh beliau, minha daripadanya itu 7, qadfal muhsinatil ghafilatil mu'minati, akan menuduh perempuan-perempuan yang baik, al ghafilati yang lengah, al mu'minati yang beriman. Ini termasuk daripada perkara-perkara yang dapat membinasakan pelakunya, yaitu menuduh perempuan nang kada pernah berzina ditunda berzina, kemudian kada kawa mendatangkan 4 saksi. Wal qadzfu bermula kadzab, makna kadzab itu apa? Ayyaqula limra'atin ajnabiyatin, bahwa dia berkata bagi perempuan ajnabi. Ajnabi itu berarti perempuan yang boleh dinikahi. Hurratin afifatin, yang merdeka lagi menjaga diri. Muslimatin, yang beragama Islam. Ini syarat perempuan yang dituduh nih. 1, perempuannya ajnabi. 2, hurrah, merdeka. 3, menjaga diri, maksudnya ini kada pernah berzina. Nah, kemudian dituduh. Yang keempat, Islam. Lain misalnya ada perempuan tuh pernah berzina, kemudian disambut orang misalnya, ya zaniyatu, wahai penzina. Ah, itu kada hukum kadzab. Soalnya memang dia berzina ya lah, tapi dosanya berarti orang ya lah. Tapi hukum kadzab ada nang menyambut tadi. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang baik-baik, ini kada pernah berzina, kada pernah melakukan perbuatan nang itu, kemudian kita menyambut, wahai bebinian murahan. Kan murahan tuh berarti sama menganggap dia penzina ya lah. Nah, apabila kita menyambat ke itu, kita kada kau membawa 4 saksi yang membuktikan bahwasanya ia pernah berzina, hukum kadzab kita gitu. Nah, paham lah. Ya zaniyatu, wahai penzina. Au ya baghiyatu, wahai pelacur. Lahum ji. Nah, ya Allah ya Allah. Itu ya toh. Hati-hati kata-kata nang itu. Dalam hukum Islam bilanya lahum ji. Ada melaporkan ya Allah ya Allah. Dibawa ke pengadilan, terbuktinya kada koma 4 saksi, nah dipukul 80 kali cambuk. Kita di dunia menyebut orang lahum, yang menyebut orang misalnya itu pelacur misalnya. Mungkin di dunia kita di negara kita ada hukumannya, tapi di akhirat pasti kena. Kada mau kada, pasti kena. Ya kahbatu, wahai perempuan murahan, sama aja. Kahbani sama maknanya perempuan pelacur. Au yaqula li zawjiha, atau dia berkata terhadap suaminya itu perempuan. Kadang langsung mau ucapkan ke biniannya, tapi mau ucapkan ke laki si binian tadi. Ya zaujal kahbati, wahai suami daripada perempuan penzina. Oi, lakinya lahong je. Nah, itu yalah. Itu mungkin di dunia bebas yalah, soalnya kita kada ada hukum Islam kita di Indonesia. Au yaqula liwaladiha, atapnya ka ayyaqula di atas, bahwa atau berkata oleh dia terhadap anaknya itu perempuan, ya waladaz zaniyati, wahai anak dari perempuan penzina. Oh, anak lahong. Nah, itu hati-hati yalah. Au ya ibnal qahbati, atau dia berkata wahai anak laki-laki daripada wanita murahan, sama. Atau bisa oi anak jablay. Itu kan jablay itu kan masih kinayah tuh, masih kata-kata nang samar. Jablay itu maksudnya apa? Tapi kalau si orang namang kadep ini berniat di sana jablay itu madahkan penzina, berarti
kadep kena belinya kada kau mendatangkan apa dikung saksi itu kinayah masih. Kalau Imam Syafi'i belinya apa namanya ditakuni ialah belinya beliat nama ucapan tadi, oh anak jablay gitu. Berarti kan anak, berarti nak utan jablay, belinya di dalam hati itu menyambut begini itu berzina, berarti hukumnya kadep. Walaupun kan secara apa namanya kata-kata itu kan masih maknanya masih kurang kurang jelas lah. Kalau jablay itu kan jarang dibelai. Bisa jangan lakinya kadeda ya boleh lah, tapi bila maknanya maksudnya jablay itu kan kalau kita anggapan kita pasti dah pelacur iyalah, anggapan kita kan biasanya pelacur. Kalau memang sudah masyhur dunia jablay itu maknanya pelacur, berarti sarih itu begitu iyalah. Hati-hati kata-kata kayak itu. Untung kita ini kada badakar makanya kada berem, ada batulang, jangan batulang itu sedikit nah. Sedikit lah pahamannya kada lalu kada batulang lalu sakahandaknya nyamanya orang. Fa idza qala dzalika ahadun min rajulin aw imra'atin, maka apabila berkata akan demikian itu oleh seseorang, min rajulin daripada laki-laki, aw imra'atin atau perempuan, li rajulin terhadap laki-laki, aw limra'atin atau terhadap perempuan. Apa? Wah mana? Au yaqula li bintiha, atau dia berkata bagi anak perempuannya dari perempuan itu tadi, ya bintaz zaniyati, wahai anak perempuan daripada penzina. Au ya bintal qahbati, atau anak perempuan daripada wanita murahan. Kayak najablay ini. Kan kita maknanya jablay itu biasanya kita ini ke popo malam dah. Yalah. Karena kada khilaf lah belajar atau jablay jurang itu bisa dah maknanya tuh menjurus kepada pelacur yalah. Kalau dia kita mungkin wallahu alam lah. Kalau misalnya jablay itu misalnya jurang, makna jablay apa? Banyak maknanya kada tahu. Apakah jarang dibelai, kan panjangnya jarang dibelai. Apakah lakinya kada ada yang lalu jauh jablay, atau memang maknanya itu kita gantung orang yang menyambut itu bilinya menyambut pelacur, bilinya kada bukti akan nang disambutnya itu berarti kananya apa yuk dikadzab dihukum had 80 kali cambuk 2 kali gini kamu. Apa kayak aku nih nanya lah. Patahan bisa kok inilah patah 80 kali kamu oh my gigi muntung ada batulang banyak ulang muntung ada batulang nang dipukulnya ditulang sini kanannya ya Allah pulang-pulang nak kana ya Allah ya Allah. Kaman qala li rajulin, seperti seseorang yang berkata bagi seorang laki-laki, ya zani, wahai penzina. Au qala li sabiyyin hurrin, atau dia berkata bagi anak laki-laki yang merdeka, ya ilku, ya au ya mankuhu, wahai anak, bahasa kita itu anak haram, adalah anak dari penzina. Maka itu maksudnya lah. Sama tadi anak lahung sabutnya itu. Wajib alai haddu samanuna jaldatan, niscaya wajib atasnya haddu oleh hukuman samanuna jaldatan 80 kali cambuk. Illa ayyukima bayyinatan bidzalika, kecuali bahwa dia mendatangkan akan bukti dengan demikian itu. Wal bayyinatu kama qala Allah Ta'ala, bermula bukti itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, arba'atu syuhudin, yaitu 4 saksi. Yashhaduna ala sidqihi, yang mereka bersaksi ala sidqihi, atas benarnya orang nang mengkadzab tadi. Fima qadzafa bihi tilkal mar'ata aw dzakar rajula, pada sesuatu yang menuduh oleh dia itu man, bihi dengannya itu sesuatu, tilkal mar'ata akan itu perempuan, aw dzakar rajula atau itu laki-laki. Menuduh nyebat, lahong je lah, anak lahong je. Nah kemudian ternyata nang menuduh itunya kau mendatangkan 4 sakti selamat ya kalau lah. Nah perempuan tadi bilinya terbuktinya berzina misalnya lah, misalnya berzina lah, misalnya kan apa, misalnya
Kalau salah salah apa namanya? Kan ada nang bab apa tuh naikkan bedakun misalkan dulu kok. Itu li'an gitulah. Itu li'an lah. Ini menuduh orang ajnabi lah, kalau li'an kena menuduh bini. Nah. Berarti orang menangkan dan dapat mendatangkan 4 saksi dihukum 80 hari. Wa illam yukim bayinatan, maka jika tidak mendatangkan oleh dia akan bukti, julida, niscaya dicambuk. Idza qalabathu bidzalika allati qadafaha. Idza qalabat, apabila menuntut hu akannya itu orang nang mengkadzab tadi, bidzalika dengan demikian itu kadzab, dengan demikian itu tuduhan, allati oleh perempuan, qadafaha yang menuduh oleh dia orang akan itu perempuan. Menuduh orang nih anak pelacur nih ya Allah, kemudian dilaporkannya ialah setelah dilaporkan, kemudian kada kawan memberi 4 saksi, tapi karena beginian tadi kasihan misalnya orangnya tuha, lalu nya mencabut tuntutan supaya kada dihukum, kada dihad, nah itu bebas berarti ditahzir aja, diperingatkan. Au idza talabahu bidzalika alladzi kadzafahu, atau apabila menuntut akannya itu orang bidzalika dengan demikian itu tuduhan, alladzi oleh laki-laki kadzafahu yang mengkadzab oleh dia akannya itu laki-laki. Ya zani wahai bahasa gigulo, ya lah. Gigulo itu sama dengan pelacur biasanya, kalau laki gigulo namanya lah. Padahal ada terbukti yang oleh menyambut pakai itu. Apabila ujarnya kemapakan gana, berarti orang yang menuduh kadi dikenakan had. Wa kadzalika idza qadhafa mamlukahu aw jariyatahu, dan seperti itu apabila mengkadzab menuduh oleh dia akan budaknya laki-laki, aw jariyatahu atau budaknya perempuan. Tuan nih menuduh budak seorang, bi an qala li mamlukihi, bahwa dia berkata bagi budak laki-lakinya, ya zani, wahai berzina, au li jariyatihi, atau terhadap budak perempuannya, ya zaniyatu, wahai perempuan berzina, au ya baghiyatu, wahai pelacur, au ya kahbatu, atau wahai wanita murahan. Kupu-kupu malam, kupu-kupu malam. Itu kan kalau kupu-kupu malam itu istilah itu masih kinayah lagi lah. Kupu-kupu malam itu apakah nang pelacur atau kupu-kupu malam nang kayak apa? Tahu lah. Ditakoni bila nang kadzab tadi menyambat gitu nang misalnya wanita nang berjual diri. Berjual diri itu masuk jual macam-macam lah. Ada nang di atas nang di bawah, ya Allah lah. Ya dia macam-macam ini misalnya ini aja berjual aja ya Allah misalnya. Kalau alih nyambet ya Allah lah. Betul ditakoni apakah berjual misalnya ini berjual apa? Jadi gini aja. Bila bilang jual apa aja. Itu kan ditakoni ya Allah lah. Itu kan kita tuh kalau kita tuh masalah menyebut apa itu pasti macam-macam pemikiran ya Allah lah. Nih bila memang kadzab ini menuduh bahwasanya itu berjual diri, berarti dia sedang menuduh orang. Itu kan masih kinayah itu jual apa itu kan kalau kita bahasa kita itu lah. Sahabat hang itu pasti macam-macam pemikiran yang Allah lah. Atau harus dijelaskan ya lah. Hati-hati pamontongan kita. Mungkin kita di dunia bebas dari hukuman Tuhan, hukuman apa? Hukuman dunia. Tapi dia tetap anak. Paham? Hati-hati. Lima sabata fi sahihaini, karena sesuatu yang telah tetap fi sahihaini dalam Bukhari Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man kadzaba mamlukahu bizina, barang siapa yang menuduh akan budak laki-lakinya berzina, uqima alaihil haddu yaumal qiyamati, niscaya ditegakkan atasnya itu orang al-haddu akan hukuman yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Menuduh budak seorang di dunia kadang-kadang had ya lah, tapi di akhirat tetap karena seandainya si tuan tadi kada kau membuktikan di dunianya kadang-kadang soalnya tuan ya lah, sama kuitan
mangkadet anak. Itu kadang-kadang lah, kadang-kadang. Seandainya kada kau mendatangkan bukti. Illa ayyakuna kama qala, kecuali bahwa adalah dia sebagaimana yang telah dia katakan, Nah kecuali ujar si tuan tadi, ini pelacur ini dia menyambet si budak kebinian tadi. Tapi nang dikatakan tuannya itu memang bujuran yang lo yalah. Nah itu kada masalah. Maka masalah dalam artian maksudnya kadang-kadang tapi terlibat dosa. Jangan kada masalah sampai tahu sih lah. Jangan. Wa katsirun minal juhali waqi'una fi hadzal kalamil fahishil ladzi 'alaihim fihi al-'uqubatu fid dunya wal akhirati. Dan banyak daripada orang-orang jahil maksudnya orang-orang bodoh, orang-orang yang kada berilmu. Waqi'una fi hadzal kalami, terjerumus pada ini perkataan al-fahishi yang keji. Alladzi 'alaihim, yang atas mereka, fihi padanya itu perkataan, padanya itu alladzi, al-uqubatu yaitu siksa, fid dunya wal akhirati, dunia dan akhirat. Bila kada membuktikan di dunia karena 80, di akhirat pulang karena hat pulang lah. Walihada, dan karena ini sabata fi sahihaini, telah tetap dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimati, sungguh dia berkata dengan satu perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang belum jelas, yang tidak jelas, fiha padanya itu perkataan. Maksudnya kada jelas lagi, bujur gak ada nang disambat itu. Yazillu biha pinnari, tergelincir oleh dia dengannya itu perkataan, pinnari, dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi, lebih jauh daripada sesuatu jarak masyrik dan maghrib. Jauh banget lah, masyrik mana sana kah? Terus masyrik itu maghrib jauh lah. Ini gara-gara satu kalimat juga. Anak lahong ya. Nah, itu kan hati-hati tuh. Itu jelas dia kalau disuruh minta maaf sama kakak itu kemana gimana kan. Faqala lahu Mu'adz ibnu Jabalin, berkata baginya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah, itu ada tanya lah, apakah sesungguhnya kami disiksa dengan sesuatu yang kami berbicara dengannya itu sesuatu? Ya Rasulullah, kami ini disiksa, bisakah karena pemandikan kami? Sahabat bertakun nih. Faqala, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka, kehilangan akan engkau oleh ibu engkau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah menjerumuskan akan manusia dalam neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil daripada lidah-lidah mereka. Nah, jadi Nabi kebanyakan diantara orang itu masuk neraka karena muntung kada batakar, yalah. Kan mana aja bagian anu aja. Mai kami lah orang bahagia aja. Nah, yalah. Hati-hati itu bagian nang itu yalah. Macam-macam tuh kadang-kadang aku bedang kabar aja yalah. Nyambat kena makanya itu lah orang aja. Nah, ayo ikam hati-hati ini kata-kata nang kayak ini banyak yalah nang kita tuh pada perasaan beramal hilang pahalanya ya lah. Maksud hilang itu pahalanya ada karena di akhirnya dibandingkan ke orang yang sabeti. Kan masih ada pahala sembahyang, pahala puasa, pahala mengaji, pahala menghafal, pahala baca kitab segalanya begadang ya lah. Di akhirnya kena ini guring kena ya lah. Disabeti orangnya santai diam yang mana imah sabeti orangnya lah. Padahal kan bujur. Nang bujur pun magibah lah, orang magibah, seorang magibah orang yang lah. Pahalanya ke orang nang digibah nah santai ya lah, bacanya nyari teh ya kalau seorang mengaji berdak kemalaman lah, baca kitab segalanya lah. Karena pas di akhirnya kena ya lah. Inya raja mata bangkor inya bawang guring ya Allah. Yo ngapa malaikat aku bawang guring inya lah.
pahala banyak banget bingungnya. Gimana pahalanya? Oh, dahulu ikam bisa berarti orang ikam guring aja itu pada melawan ya Allah ya. Nang bagadang mata bangkur, pukul malaikat pulang. Apa? Hati-hati pamuntungan, dijaga pamuntungan. Sama apa namanya nih tangan ya lah. Tangan ini sama nih. Tangan ini kan penerjemah daripada muntung ini penerjemah daripada hati. Muntung penerjemah daripada hati, kemudian tangan penerjemah daripada muntung. Iyalah, hati-hati toh. Ya kan kadang bau ucap, masa bau ucap misalnya di Facebook lah atau di IG. Ada enggak bau ucap ya lah. Tangan aja lah. Itu bang bagangnya aja. Macam-macamnya lah. Lalu nang komen di banyak yang lain lah. Nang komen itu berbekong. Anak padahal sawang kan dahulu tuh pertama tuh kada menyambat si pelacur kada ya Allah, tapi kan nang komen tuh, pelacur juga kan itu aja. Nah, ya Allah ya lah. Gara-gara sawang tuh berbekong 100 nang komen menyambat pelacur gara-gara sawang mulai iyalah. Nah, mulai kada sawang nama dosanya datang halaman mengaji buan mengaji lah. Bersedekah segalanya, pahalanya dibayarkan. Namun santai aja diam aja kalau jalan alir jinnya sabar. Tentunya sabar ulang bisi sabar lah. Wa fil hadisi dan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata akan perkataan baik aw liyasmut atau hendaklah dia diam. Kita ini bila kada kawa perkataan baik, perkataan yang baik gitu kita iyalah. Yang penting orang tertawa iyalah. Ada tamu nang disambet ini berarti orang ya kalau yang penting orang menang tertawa iyalah. Balucu-lucu tapi menghinakan orang. Kalau balucu-lucu sekali-kali balucu-lucu kada menyambut orang, itu kok orang lebih ini kada balucu menghinakan orang. Itu hati-hati. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, dan berfirman Allah taala dalam kitabnya yang mulia, ma yalfizu min qaulin, tidaklah bertutur daripada satu perkataan illa ladaihi raqibun atidun, melainkan di sisinya ada rakib dan atid, maksudnya malaikat yang mencatat. Wa qala Uqbatu ibnu Amir, berkata Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apa itu keselamatan? Qala, Nabi menjawab, amsik alaika lisanaka, tahanlah oleh engkau atas engkau lisanaka akan lidah engkau. Jadi Nabi jaga pamandiran ikam, bahasa kitanya kalau bahasa Nabi itu bapandir. Uji sahabat nang selamat tuh kayak pegang Nabi, di Nabi muntung ikam tuh batakar, bahasa kita kalau bahasa kawan tuh batakar muntung ikam tuh. Nah, maksudnya sebelum bapandir banganga berhulu dipikir akan apa akibat daripada pamuntungan kita. Wal yasaka baituka, dan hendaklah meluasi akan engkau oleh rumah engkau. Wabki ala khati'atika, dan menangislah engkau terhadap dosa engkau. Disuruh menangis itu akibat kita menyesal yalah, lalu timbul banyu mata hati sadih, lalu timbul banyu mata. Ini kata melakukan dosa di pusting ya Allah yalah. Alhamdulillah pulang. Ya Allah yalah. Jika kawan aku gini-gini, aku kami itu kalah dengan aku ya Allah. Aku gini-gini lagi nyibah ya dah pakai yang lah. Siapa nang membaca dosanya seorang menanggung. Wa inna abadan nasi ilallahi alqalbul qasi, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia kepada Allah yaitu hati yang keras. Hati yang keras ini hati nang kada kau membedakan mana nang baik mana nang kada yalah. Apa nang dirasa baik terus yalah, kada ada pertimbangan syariatnya. Nah di antaranya itu akibat bodoh alias bungul yalah. Lalu apa nang dipandirakan, apa nang disambat, apa nang digawini perasa bujur tagus, karena timbangannya timbangan hawa nafsu, bukan timbangan ilmu. Makanya menuntut ilmu terus bujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadan nasi ilallah, sesungguhnya sepaling dibenci manusia kepada Allah al-fahishul badi'u. Al-fahishu, orang yang berkata keji. Al-badi'u, orang yang sering mencela. Bila pandiran itu kada baik lah, mahina orang, mahina fisik orang,
macam-macam lanji ya lah. Lanji itu langsung bersambet ke anunya ya lah. Misalnya menjatuhkan itu. Aku menjatuhkan menyambit juga sama untuk padahakannya lah. Luput namanya. Makanya Nabi itu sendiri di hadis itu sendiri menyambit bukan langsung ke bandenya ada ya lah ada deh. Kita ini langsung ya lah. Atau berkata dia mau berpandir ya mahina orang lah menyambati orang. Bang ini aja. Imbah gabe bakal dengan dijual gerong sini aja misalnya ya kalau misalnya ya Allah. Misalnya ya kalau mau aja tambah aku gini juga ya kalau ya kalau itu berarti mainnya panjang tuh akan kita. Seandainya itu terjadi maka itu hanya kebetulan belaka yalah bukan bakagina sutradara mau ulah ada ya itu kebetulan belaka ya bukan bakagina atau misalnya alladzi yatakallamu bil fahsyi wa radiil kalami yang dia berkata dengan perkataan keji wadadi il kalami dan perkataan buruk. Waqanallahu dan mudah-mudahan menjaga akan kita oleh Allah. Wa iyyakum dan atas kalian syirra al sinatina akan keburukan lidah-lidah kita. Bimannihi dengan karunia Allah wa karamihi dan kemurahannya Allah. Innahu jawadun karimun sesungguhnya Allah maha dermawan lagi maha pemurah. Insyaallah paham dulu inilah di antara syarat orang nang perempuan nang dikajab tadi nang inya tuh bila nang mangkajab tadi bilanya kada bila kada kawan datangkan bukti berarti nya dihukumnya lah 80 kali cambuk di antaranya bahwanya perempuan nang disambatnya tuh kada maiyakan paham lah bilanya maiyakan nah berarti kada hukumnya ya lah walaupun nya kada kawan datangkan 4 saksi tapi nya maiyakan ya lah berarti kada nya atau misalnya perempuan tadi menyuruh si nang menuduh tadi menyambatinya itu ada kana juga seorang menyuruh inilah bangga al-kabiratu tsaniyatu wal ishruna dosa besar yang ke-22 al-ghululu minal ghalimati berkhianat daripada harta ghanimah wahya min baitil mali bermula dia daripada baitil mal kas negara kita ini kada kas negara ya lah dan kas negara kosong lawas ya lah ada banyak koruptor jangan kas negara kas rakyat yang dilinya ya lah dapat dana dari misalnya dari bupati dapat dana 10 miliar dibagi untuk masyarakat ini 2 juta saurang dapatnya 20.000 saurang lagi ya lah mulai membagi itu besar 100 saya itu menyunat 2 juta surat pulang sampai habis lah sampai ganti lagi sampai habis surat tawus beritaan kita itu sekali yang lainnya lah posjenen ini kada surat tawus pas habis beritaan kada sisa lagi jadi kita lagi sisa 20.000 lalu surat surat itu potong yang lain dikit ayah ulang salah paham pulang lalu surat tata habis ya lah paham lah wa minaz zakati dan daripada harta zakat qala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala innallaha la yuhibbul khainina sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat wa qala Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa ma kana linabiyyin ayyaghulla dan tidaklah bagi nabi ayyaghulla bahwa beliau berkhianat wa may yaghlul dan barang siapa yang berkhianat yakti niscaya datang oleh dia bima dengan sesuatu ghalla yang dia berkhianat yaumal kiamat pada hari kiamat. Maksud khianat di sini mengambil sesuatu daripada gulul ini biasanya diistilahkan untuk harta ghanimah atau mencuntar harta dari baitul mal tanpa ada izin daripada si imam. Paham lah? Mengambil harta baitul mal sama toh. Itu istilah daripada gulul. Lebih familiarnya untuk harta ghanimah mengambil harta ghanimah nah baru dibagi diambil berarti gulul namanya itu orangnya ghul namanya barang siapa yang berkhianat mengambil harta maka di akhirat karena disuruh memikul harta yang diambil itu tahu berkataan itu malingnya ya lah
maling sandal, kena sandalnya gonol kena ya lah. Bapak halus sandalnya maling sandal, ya lah. Maling duit, misalnya maling duit, kan duitnya misalnya manjutan sa miliar, kali sa duit 100 sekolah paling bertuk somet juga, 100 sekolah. Karena di akhirat kena 100 saja lah kan ya, kehampulan ya lah. Baik kamu ambil duit sambil jaga, aku manjutan rumah kah? Bila manjutan rumah kan rumahnya dia gerah bener ya lah. Baik mana itu? Baik mana? Baik manjutan duit semiliar yang lain atau misalnya ikan manjutan gini begitu tuh sebuting harganya 50 ribu ya lah atau ikan akan manjutan duit semiliar kah? Hah? Kau apa? Hakun dibagi semiliar ya lah. Wa fi sahihi Muslimin dan dalam sahih Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin berdiri pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari fadzakaral ghulula kemudian Nabi menyebut akan ghulul khianat fa'azzamahu kemudian membesarkan oleh Nabi akan khianat wa azzama amrahu dan membesarkan akan perkaranya khianat. Kalau anu Nabi itu menganggap bukan perkara yang gampang-gampang ini dosanya. Summa qala kemudian berkata oleh Nabi la ulfiyanna ahadakum janganlah sampai aku memperdapati akan kalian salah seorang kalian yaji'u yaumal qiyamati datang pada hari kiamat ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun sebit di atas lehernya yaitu unta lahu rughaun baginya unta suara unta itu apa bah kecek apa merengek lah merengkek ringkek ya lah lain apa tuh kik dil apa dil aja begitu disebut apa aja dil aja ada aja kik dil aja begitu ada di lagunya apa tuh apa? Oh, wala umurikik dil di sipa. Lain gitu. Ini orang nang macuntan ganimah unta belum dibagi diambilnya lah. Kemudian di akhir kena disuruh kena mangkat ke unta nanya nah itu lah. Yaqulu dia berkata ya Rasulullah wa Rasulullah agisni tolonglah aku. Fa aqulu kemudian aku menjawab kata Rasulullah la amliku laka minallahi syai'an tidaklah aku mempunyai untuk engkau minallahi syai'an daripada Allah akan sesuatu ya Rasulullah aku kada kau membantu ikam kada ablagtuka sungguh telah aku sampaikan akan engkau Nabi maaf nah maaf ya Rasulullah tolong Nabi kada kawa bahari sampaikan dah tentang gulul hukumnya ada dah gulul tuh kayak apa hukumannya kayak apa masih hamang gawe Nabi lah bahasa kita tuh sandang seorang nah bahasa kita la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun janganlah sampai aku memperdapati akan salah seorang kalian yaji'u yaumal qiyamati datang pada hari kiamat ala raqabatihi sebit di atas lehernya farasun lahu hamhamatun kuda baginya itu kuda meringkik lah gini aja nih. Kuda ini meringkik kalau unta itu apa? Mau unta. Pokoknya bakocak lah. Bakocak kudanya lah. Ikuti isi saya lah. Fayaqulu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, agisni wahai Rasulullah, tolonglah aku." Fa'aqulu kemudian aku menjawab kata Rasulullah, "La amliku laka minallahi syai'an." Tidaklah aku mempunyai untuk engkau daripada Allah akan sesuatu. Qad ablagtuka sungguh telah aku sampaikan akan engkau. Jeung Nabi ampun maaf aku kada kawan nolong ikam bahari kepada hidah tentang ulul ini tetap ikam kada maasi. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi. Jangan sampai aku memperdapati akan salah seorang kalian yaji'u yaumal qiyamati dia datang pada hari kiamat ala raqabatihi syatun laha sughaun sebit di atas lehernya kambing
bagi itu kambing sugaun yaitu mengembek-ngembek jilah di kambing. Ayo mau ti kambing lah. Kacangnya di gulo lah. Sini ka gulo, sini ka ano, lah. Kabetes lah. Takut ciak, tak kijet kambing lah. Di ka gulo. Ka gulo na. Di sini ka mana makacak lah. Kabetes lah. Lalu kambing lah. Takut ciak kambing. Yaqulu dia berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah agisni, tolonglah aku. Fa aqulu kemudian aku menjawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka minallahi syai'an qad ablaghtuka. Tidaklah aku mempunyai untuk engkau daripada Allah akan sesuatu. Qad ablaghtuka, sungguh telah aku sampaikan akan engkau. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatin nafsun laha siyahun. Jangan sampai memperdapati oleh aku akan salah seorang kalian datang pada hari kiamat ala raqabatihi, di atas lehernya nafsun laha siyahun. Nafsun maksudnya seseorang lah. Seseorang laha baginya siyahun yaitu berteriak-teriak. Maksud maknanya apa lah? Binatang lah. Allah alam maksudnya. Mungkin binatang lah, binatang tadi kan kambing, sapi, unta, mungkin binatangnya pokok ciak-ciak. Fayaqulu kemudian berkata oleh dia, ya Rasulullah agisni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu kemudian aku menjawab kata Rasulullah, la amliku laka minallahi syai'an, tidaklah aku mempunyai untuk engkau daripada Allah akan sesuatu. Qad ablaghtuka, sungguh telah aku sampaikan akan engkau. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi samitun. Jangan sampai aku memperdapati akan salah seorang dari kalian datang oleh dia pada hari kiamat sebit di atas lehernya samitun, yaitu barang berharga. Tinggal lah. Rikaun yahfiku, yalah. Sebit di atas lehernya ada kain yang berkibar. Maksudnya ini mengambil baju lah, rikaun nih. Mengambil baju atau kain. Fayaqulu kemudian dia berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah agisni, tolonglah aku. Fa'aqulu kemudian aku menjawab kata Rasulullah, la amliku laka minallahi syai'an qad ablaghtuka. Tidaklah aku mempunyai untuk engkau daripada Allah akan sesuatu. Kata Rasulullah, kada kawa sanakai membantuinah. Qad ablaghtuka, sungguh aku telah menyampaikan akan engkau. Dah kan Nabi hari Nabi jangan mancuntan, makanya belajar tahu di hadis, tahu di hukum lah. Kalau kada belajar itu gagal bungul. Kadang-kadang kebanyakan kita tuh jatuh dalam dosa gagal bungul atau istilah itu jahil ya lah, gara-gara kada nuntut ilmu. Nah itu tetap dapat dosa. Soalnya banyak waktu nuntut ilmu, banyak tuan gurunya. Wah ini kau aja di Facebook, di YouTube ya lah, asal jangan melihat apa nama kajian Wahabi. Nah ya lah, yang Wahabi itu kan TV Raja, apa-apa itu TV Wahabi ya lah. Kadang melihat itu kayaknya kada hakun, tahun bertahlilan ya lah. Masuk neraka nya. Kubu kita lagi didatangi ya lah, syirik nya. Itu salah melihat di YouTube ya lah. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi samitun. Jangan sampai aku memperdapati akan salah seorang kalian datang oleh dia pada hari kiamat ala raqabatihi samitun, sebit di atas lehernya yaitu barang berharga. Fayaqulu kemudian dia berkata, dia orang tadi berkata, ya Rasulullah agisni, wahai Rasulullah tolonglah ulun. Fa'aqulu kemudian aku menjawab kata Nabi, la amliku laka minallahi syai'an. Tidaklah aku mempunyai untuk engkau daripada Allah akan sesuatu. Maaf sanakai ada membantui. Nabi itu lemah lembut berpandir, jangan kira kasar-kasar. Nabi itu lemah lembut lagi Nabi ya lah. Qad ablaghtuka, sungguh telah menyampaikan oleh aku akan engkau. Akhraja hadzal hadisa Muslimun, telah mengeluarkan akan ini hadis Imam Muslim. Qauluhu berkataannya ala raqabatihi riqaun takhfiqu. Maksud daripada itu ay siyabun wa kumasyun.
Maksud tiqa tadi pakaian-pakaian, wa kumasyun dan kain. Ya tema ambil kainnya lah. Qauluhu ala raqabatihi samitun, perkataan di hadis tadi atas lehernya yaitu barang berharga, ai min zahabin aw fiddatin, yakni daripada emas dan perak. Faman akhadha syai'an, maka barang siapa yang mengambil akan sesuatu min hadal anwa'il madhkurati minal ghanimati, daripada ini macam-macam yang telah disebutkan daripada harta ghanimah, qabla an tuqassama bainal ghanimina, sebelum bahwa dibagikan akan itu ghanimah, bainal ghanimina, antara orang-orang yang berhak mendapat ghanimah. Au min baitil mali, atau mengambil sesuatu tadi daripada baitul mal, bi ghairi idnil imami, dengan tanpa izin pemimpin. Au minaz zakati, atau mengambil daripada harta zakat. Allati tujma'u lil fuqara'i, yang harta zakat itu dikumpulkan untuk orang-orang fakir. Ja'a yaumal qiyamati, niscaya datang oleh dia pada hari kiamat, hamilahu ala raqabatihi, membawa akannya di atas lehernya. Apapun yang diambil ialah maka kainnya di hari kiamat disuruh membawa, menanggung sekitar. Kama zakarallahu ta'ala fil Qur'ani, sebagaimana menyebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa may yaghlul, dan barang siapa yang berkhianat, ya'ti, niscaya datang oleh dia, bima, dengan sesuatu, ghalla, yang dia curi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Berkhianat itu maksudnya yang mencuri, berkhianat harta ghanimah, harta zakat, harta daripada baitul mal, maksudnya mancuntan kalau istilahnya. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addul khayta wal mikhyata, tunaikanlah akan benang, wal mikhyata, dan jarum. Halus jarum itu harta ghanimah, misalnya diambil kan bapak dah belum dibagi, diambil disimpan nih, yalah tuh karena juga tuh. Wa iyyakum wal ghulula, dan jauhilah akan berkhianat. Iyyakum itu apa? Wa iyyakum al ghulula apa? Uslub apa makin? Uslub apa? Uslub apa jijah? Uslub apa makin? Ada igra, ada tahdzir, iyalah. Ya Allah, iyalah. Sedang ijtanibu bi annahu 'arun 'ala sabihi yaumal qiyamah, bahwasanya itu gulul, 'arun, yaitu menjadi aib, ala sahibihi, atas pelakunya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Karena disuruh mengangkat, tahu bagaimana orang. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam masta'mala ibna lutbiyati ala sadaqati, manakala menjadikan pekerja oleh Nabi akan ibnu lutbiyah ala sadaqati, untuk mengurus sedekah, untuk mengurus zakat. Sedekah wajib berarti zakat. Wa qadima, dan datang oleh dia ibnu lutbiyah. Ada di hadis lain lamma qudima, ada kayak itulah hadisnya. Kemudian setelah selesai mengambil harta zakat, kemudian Ibnu Lutbiyah datang lah. Wa qala, dan dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian. Ambil zakat Allah, betul. Nah, ini kesan nikah. Wa hadza uhdiyali, dan ini dihadiahkan untukku sidin. Nah, yalah. Fasaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, kemudian naik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Wa hamidallaha, dan memuji oleh Nabi akan Allah. Wa asna alaihi, sama. Illa an qala, sampai beliau bersabda, wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an, tidaklah mengambil oleh salah seorang daripada kalian akan sesuatu, bighairi haqqihi, bukan dengan haknya, maksudnya bukan dengan cara yang dibenarkan syariat,
illa jaa yaumal qiyamati, malainkan dia datang pada hari kiamat, yahmiluhu, akan membawa oleh dia akannya sesuatu. Fala a'rifu rajulan minkum, dan tidaklah aku mengetahui akan seseorang daripada kalian, laqiyallaha, dia berjumpa akan Allah, yahmilu ba'iran lahu rughaun, yang dia membawa akan unta, lahu rughaun, baginya itu unta, rughaun, unta. Tahu apa lah, unta itu apa sebagainya tahu. Kada suah bang datang unta, kada suah maka hama belum. Au bakaratan. Ayolah. Masih buat tinggalkan. Au bakaratan, atau sapi, laha khuwarun, yang baginya sapi khuwar. Khuwar tuh sapi aja apa? Sepe itu kah? Au syatan tai'aru, atau kambing yang mengembek-ngembek. Nabi aku kada tahu kayaknya lah, ada kan di hari kiamat lah. Abun mangkat entak bener unta ya lah. Mangkat kucingnya lah, supatnya lah mangkat unta. Mana kada baju kan di hari kiamat itu ada dengan bajunya. Selamber apa namanya kain sahalai benang pun kada ada ya lah. Jangan ada tangan mana kopi yang lainnya. Itu nampak ya lah. Ya kan ini kamu. Ay, no kopi ya, ini no kopi kayaknya lah. Itu nampak belakang no kopi. Ini kan ini lah ya, makan ini. Hendak kalian diangkat, ya beri tegugu. Apa dah ini lah. Ay, apa lagi? Summa rafa'a yadahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat oleh Nabi yadahu, akan tangannya. Nabi berdoa. Faqala, kemudian Nabi berkata, Allahumma hal balagtu, ya Allah, hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Nabi, ya Allah, saudara sampaikan aku dah berkataan lawan umat. Nah, yalah. Banyak lagi. Oh, dikit lagi. Masih satu kan lagi ya. Anggap ada. Tuan. Satu kan ya. 2 ayat punya tuh. Kita belum masih hidup nih, cakal-cakal ngaji ya. Wa an Abi Hurairah taqala, dan daripada Abu Hurairah beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Khaybar, menuju Khaybar. Ini Yahudi Khaybar. Nabi hendak melakukan perang. Fafutiha alaina, maka dimenangkan atas kami, lalu kami menang. Falam nagunam zahaban wala warakan, dan tidaklah kami mendapatkan ganimah emas dan tidak pula uang. Duit kadada dapat ganimahnya, emas kadada. Ghanimnal mata'a at-ta'ama wasyaba, kami mendapatkan ganimah mata benda, at-ta'ama yakni makanan maksudnya, wasyaba dan pakaian. Emas kadada lah, kemudian apa namanya duit kadada, nang didapat hanya pakaian lawan makanan. Nah itu ditarik ada kena misalnya apa namanya perang Khaybar. Insyaallah udah belum mah kita tamat akan kalau nih tamat tuh bahaya lah, yang penting tamat. Tapi paham juga, jangan kada paham. Kita mau minum susu kopi nah. Susu kopi aja, kopi susu ya, susu kopi. Terasa kentalnya. Summan talakna, kemudian pergi oleh kami, ilal wadi, yakni wadil qura, yakni ke daerah wadil qura pulang. Kena ada kita belajar nah intitan daripada perang Khaybar begitu, itu kena ada. Belum sampai lagi nah. Kalau bosan kita belajar, berapa udah. Tablet mana? Ini tablet oleh belajar tadi. Puasaan kah? Puasaan terakhir tadi lah. Atau setelah puasa? Udah tamat ulangannya kalau makanya deh. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun, dan beserta Rasulullah sallam seorang budak. Wahabahu lahu rajulun min bani Dzuzamin,
yang menghibahkan atau menghadiahkan akannya itu budak, lahu untuk Nabi, rajulun oleh seseorang, min Bani Dzam daripada Bani Dzam, imbah di Khaybar. Kemudian Nabi lawan sahabat memberikan, nah, berangkat kemudian di Wadil Qura. Nah di sana Nabi tadi lawan seorang budak itu diberikan oleh seseorang. Yud'a Rifa'atu ibnu Yazidin min Bani Dabibi, disebut orang Rifa'ah bin Yazid daripada Bani Dabib. Si budak tadi namanya Rifa'ah. Lain Rafi'ah. Kalau kita Rifa'ah pasti bebini. Iya lah. Ada kita nih bebini. Falamma nazalna, maka manakala bertempat oleh kami, maksudnya turunlah bagaimana al-wadi di itu Wadil Qura, sampai di Wadil Qura kemudian turun di sana istirahat. Qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdirilah oleh budak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun, kemudian budak tadi berdiri. Yahillu rahlahu, dia melepaskan akan pelananya Nabi. Kan di unta atau di kuda itu ada tempat gasan berduduk. Kandagan itu kan ada apa namanya, joknya kah? Nah, itu ada juga joknya di unta itu. Tapi joknya kayak itulah. Kalau di kandagan gitu ya lah. Ya kalau kayak itu di unta itu gugung ya gitu. Atau di kandagan kayak itu joknya ya lah. Ada pas ya lah. Lalu dipacolakan joknya tadi, lampahnya lah mengangkat siapa namanya si unta tadi, menistirahat jualnya. Farumiya bisahmin, kemudian dilempar akan itu budak bisahmin dengan anak panah. Lalu ada orang memantang, sup kena langsung ya lah, baikap langsung. Fakana fihi hatbuhu, dan adalah padanya itu anak panah, hatbuhu yaitu kematiannya. Imbah karena kedalawas meninggal si Rifa'ah tadi. Fakulna, kemudian kami berkata, sahabat ini berkata, hani'an lahu, beruntungnya baginya atau indahnya baginya, bisyahadati, dengan mati syahid. Untungnya si Dinaiha mati syahid, si Dinaiha di peperangan dibunuh orang, untung di sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untungnya meninggallah di peperangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkomentar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh jadi sahabat, untungnya meninggal mati syahid. Lalu Nabi ini ngomen bahasa kita aja lah. Kalau kita kan pasti ada meninggal komen, Nabi mau ngomen juga. Ya Rasulullah, untungnya si anu nih mati syahid. Nah, kalla, tidak, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di genggamannya. Inna syamlata, sesungguhnya mantil itu mungkin kayak salimut lah. Itulah mantil itu salimut. Fatal tahibu alaihi naran, sungguh menyala utih itu mantil, atasnya itu budak, naran, api. Maksudnya mantil itu berapi, menyala. Maksudnya menjadikan siksa bagi si budak tadi. Akhadha minal ghanaimi, dia mengambil akannya mantil, minal ghanaimi, daripada harta-harta ghanimah. Lam tusibhal maqasimu, istilah kita yang belum dibagikan, istilahnya kayak itu. Jadi Nabi kada inya to kada mati syahid lah. Inya Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena inya mengambil mantil. Nang mantil itu belum dibagikan sebagai harta ghanimah, panjungan seorang. Qala, kemudian berkata oleh beliau Abu Hurairah, fafazi'an nasu, maka terkejutlah oleh manusia ketika mendengar, langsung sahabat terkejutan. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini, kemudian datanglah oleh seseorang dengan satu tali sendal, aw syirakaini, atau dua tali sendal. Syirak ini tali. Syirakun ini tali sandal atau tali sepatu. Datang membawa Nabi, iyalah. Membawa. Faqala, kemudian dia berkata, asabtu yauma Khaybara, ujungnya aku dapat ini pada perang Khaybar. Maksudnya mengambil
ganimah nang balem dibagiakan nang diambil. Dua buting tali sandal mandangar tadi mantel aja nih masuk neraka ya lah, langsung buka hati Nabi ini Rasulullah takutan si din lah geng masuk neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirakun au syirakani, satu tali sendal atau dua tali sendal, min narin, daripada neraka. Nabi lah jangan jika ada berikan ini di neraka dua ini jadi api membawa karena neraka. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana ala sikli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun, adalah atas rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, yaitu seorang laki-laki. Sahabat Abdullah bin Amr berkisah, dalam rombongan itu ada seseorang yuqalu lahu karkaratu, disebut baginya karkarah, namanya ujar orang sidin itu dikiau karkarah, entah nama aslinya namanya dikiau karkarah. Famata, kemudian mati oleh karkarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnari, bermula dia di dalam neraka. Jadi Nabi tuh orang itu di neraka anaknya. Fadhahabu, kemudian mereka sahabat pergi, yanzuruna ilaihi, memandang kepadanya itu karkarah. Fawajadu aba'atan, kemudian memperdapati oleh mereka aba'atan, akan jubah, qad ghallaha, yang sungguh dia curi akannya itu jubah. Gulul tadi kan istilah daripada mancuntan harta ghanimah. Ghalla ini ialah berkhirat, maksudnya mancuntan. Dipariksai kenapa Nabi ini menyambat orang itu masuk neraka. Dipariksai ternyata ada jubah yang diambil daripada harta ghanimah yang belum dibagiakan. Wa an Zaidin ibn Khalid al-Juhani, dan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar, bahwasanya seseorang telah mencuri pada perang Khaybar. Famtana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi, maka engganlah oleh Nabi untuk mensalatkan atasnya itu orang. Ada sahabat meninggal ialah di dalam perang Khaybar ialah. Tapi lalu sahabat bingung beritakan kenapa Nabi kita menyembayangkan. Kalau menyembayangkan berarti dapat rahmat orang menyembayang sudah langsung ialah. Wa qala, kemudian berkata oleh beliau Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau Nabi SAW, inna sahibakum ghalla fi sabilillahi, sesungguhnya teman kalian ghalla, telah mencuri, fi sabilillahi, dalam peperangan. Qala, berkata oleh Zaid bin Khalid al-Juhani, fafatashna mata'ahu, kemudian kami periksa mata'ahu, akan barangnya. Lalu kami periksai barang yang dibawa oleh si laki-laki tadi. Fawajadna fihi kharazan min kharazil Yahudi, kemudian memperdapati oleh kami akan manik-manik min kharazil Yahudi, daripada manik-manik Yahudi. Kan perang Khaybar itu kan melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat ialah lalu diperangi. Kan perjanjiannya Khaybar itu, Yahudi Khaybar itu kan hendak mengganggu orang-orang Madinah, orang Islam. Ternyata mengganggu ialah hendak menyerang. Berarti hartanya harta ghanimah. Ma yusawi dirhamaini, sesuatu yang menyamai 2 dirham. Manik-manik permata yang berlubang. Mana manik ya lah. Mungkin berapa 2 dirham itu ada banyak ya lah. Mungkin kan kalau ada kata cuma lihat diambilnya ada 2 itu, katanya kata yang berharga ada 2 dirham itu berharga lah. Berperang nyawa, namanya taruhannya. Mungkin karena kata juga dia diambil sidin nyawa lah. Berkantong ya lah. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Nah, yalah. Nabi kadang menyembayangkan ya, Nabi menyembayangkan berarti orang itu dapat rahmat, diampuni berarti ya.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ma na'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imtana'a minas salati ala ahadin illa 'alal ghali. Tidaklah kami mengetahui bahwanya Nabi SAW imtana'a enggan minas salati daripada menyalatkan ala ahadin atas seseorang illa 'alal ghali kecuali atas orang yang berkhianat, mengambil harta ghanimah nang belum dibagiakan atau mengambil harta daripada baitul mal nang tidak tanpa izin daripada imam ya, atau mengambil harta zakat nang seharusnya dikumpulkan untuk orang-orang fakir. Wa qatili nafsihi, dan orang yang membunuh dirinya, bunuh diri itu jelas masuk neraka. Wa ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, hadayal ummali ghululun, hadiah untuk para pejabat yaitu ghulul, yaitu khianat. Kita tuh memberi seseorang karena isi jabatan, itu ada boleh. Hati-hati, orang nama ambil hati-hati itu, termasuk gulul. Itu karena wajib harta itu seandainya diambil kemudian diserahkan kepada kas negara. Ada boleh untuk pribadi, ada boleh. Pahamlah? Ada pejabat misalnya, apakah bakal, apalagi camat, calon mate, bupati, pak gubernur, apalagi pak Ganjar, pak Prabowo, pak Anies, ya lah. Ada orang datang membagi duit, iyalah. Membagi duit itu mungkin karena jabatan haram ambil. Itu termasuk riswah, termasuk bisa dalam kategori suap. Hati-hati itu. Nabi hadayal ummal gulul, hati-hati iyalah. Gulul tadi kan harta yang diambil itu karena diangkat, hati-hati. Siapa kalau misalnya ada jabatan misalnya di dinas atau di depak di mana iyalah. Kan orang dahulu pernah memberi, tapi ketika seorang diisi jabatan lalu orang datang membawa hintalo, membawa duit, membawa apa lagi, bakso, macam-macam dibawa lah. Itu tujuannya tuh kan karena pasti ada sesuatu ya lah untuk memudahkan urusan. Karena orang memberi ini karena jabatan si A tadi, paham lah. Hati-hati nama naimah, hati-hati itu. Bukan perkara nyaman ini lah, hati-hati isi jabatan, hati-hati. Wa fil babi, dan pada bab ini ahaditsu katsiratun, ada hadis yang banyak. Wa ya'ti ba'daha fi babil zulmi, dan datang oleh sebahagiannya dalam bab zalim. Nah, pembahasan tentang gulul ini karena ada di bab pembicaraan tentang kezaliman. Wa zulmu ala salasati aqsamin, zalim itu terbagi menjadi 3 bahagian. Ahaduha, bermula salah satu daripada itu 3, aklul mali bil batili, memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang ada sesuai dengan syariat. Wasaniha, yang keduanya, zulmul ibadi bil qatli wad darbi wal kasri wal jarahi, menzalimi terhadap hamba-hamba bil qatli, dengan membunuh, wad darbi, dan memukul, wal kasri, dan memecah, maksudnya merusak awak orang, wal jarahi, dan melukai. Tampar orang ya lah, patah gigi ya lah. Itu kalau hukum-hukumnya patah juga, berhak orang 15 juga lah. Bila ada hukum-hukumnya patahkan giginya juga ya lah. Jangan berlebihan, tidak berlebihan kita pas. Orang mana nampal 1, tahu nampal 2, pas nampal orang pulang 2 pulang jadinya pas. Kenapa mau berlebihan itu pas harus upaya bergetaan. Wasalisuha zulmul ibadi bisyatmi wal la'ni wassabi wal qadbi, menzaliminya hamba dengan mencela, wal la'ni melaknat, wassabi mencela, wal qadbi, dan menuduh. Sama aja mencela, mencaci maki, kurang lebih aja lah. Wa qad khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, dan sungguh berkhutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Di Mina tuh di sana tuh, di Saudi sana tuh namanya. Faqala, kemudian berkata oleh Nabi, ala, perhatian, inna dima'akum,
sesungguhnya darah kalian. Oh, Nabi itu berbicara bilangnya inna dima'akum, jelas Nabi itu berbicara. Kenapa nggak kita inna dima'akum? Nabi itu intonasinya sesuai dengan apa sabda dengan sidin. Lalu orang memandang ini seakan-akan kejadian itu buju-buju di hadapan perkataan. Ada kata inna dima'akum, ya Nabi. Inna dima'akum. Itu ialah orang tahu ulangnya lah. Nabi itu akan berkata inna dima'akum, mengatakan perkataannya lah. Sesungguhnya darah-darah kalian. Wah, kalau ialah berapi-api gitu lah. Mungkin kayak itu Nabi itu ada sembarangan berbicara. Nabi itu bicaranya sedikit tapi padat. Kita ini banyak omong isinya ada tong kosong nyaring bunyinya ayalah. Karena wah ini istiqlarang lah. Lalu kalian mencucuk hitaci lah. Lalu wancak kosong tongnya. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa aradakum dan harga diri kalian, alaikum haramun, atas kalian yaitu haram. Kahormati yaumikum hada, seperti haramnya pada hari kalian ini, fi syahrikum, pada bulan kalian hada ini, fi baladikum hada, pada negeri kalian ini. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, tidaklah menerima oleh Allah akan satu salat bighairi tahurin, tanpa bersuci. Ada berwudu sembahyang sah sembahyang, ada berwudu, malahan bila sembahyang berwudu nang ada sah juga ada. Sembahyang Allahu Akbar, iya iyalah juga ada. Ba'udu itu sebelum sembahyang. Wala sadaqatan, dan tidak menerima akan sedekah, min gululin, daripada harta curian, harta hasil berkhianat. Panas alullah taufika, maka kita meminta kepada Allah akan taufik, lima yuhibbu, bagi sesuatu yang Allah cintai, wa yarda, dan yang Allah ridha. Innahu jawadun karimun, sesungguhnya Allah maha dermawan lagi maha pemurah. Wallahu a'lam bissawab. Ini sambungannya tentang as-sarikatu, mancuntan atau mencuri. Oh, ini kada kau lagi mancuntan mencuri, soalnya CCTV di koperasi ada. Nah, yalah. Kada kau lagi tak kada kau lagi sahibat-hibatnya maling kada hawan di apa tuh? CCTV yalah. Kada kau lagi yalah. Nah, yalah. Insyaallah kada datang, insyaallah di sini maling kada yalah. Pencuri ada ya Allah misalnya. Insyaallah kada ada, insyaallah. Mudahan kada ada. Belinya ada Bang, mudahan kada ada yalah. Ada cover sanyaan.